Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Subaidah, guru SMA Negeri 1 Pardasuka, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Novana Melati. Beliau guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Pardasuka. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ibu, terima kasih saya ucapkan karena bersedia dalam mengikuti serangkaian kegiatan aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi pendidikan. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu, yang mana ini adalah salah satu kegiatan persiapan awal sebelum Ibu masuk ke kelas, dan saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas. Jadi tujuan diadakan percakapan ini adalah agar Ibu lebih siap dan juga lebih bisa mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Dan untuk yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa mampu mempresentasikan dari ayat zina yaitu Al-Isra ayat 32 dan bisa menyebutkan tajwidnya di dalam ayat tersebut. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya Ibu itu intinya anak itu bisa membaca Quran surat Al-Isra sesuai dengan kaidah tajwid ya, serta menguasai materinya lah tentang zina ya. Oke, baik. Ibu, pertanyaan selanjutnya, area kompetensi apa ya yang ingin Ibu kembangkan saat pembelajaran di kelas nanti? Baik Ibu, jadi area pengembangan kompetensi yang ingin yaitu budaya positif, pembelajaran diferensiasi, dan pembelajaran sosio-emosional. Untuk pertanyaan berikutnya adalah tentang rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Kira-kira apa sih strategi, metode, ataupun model pembelajaran yang akan Ibu gunakan saat pembelajaran? Kemungkinan strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi itu Bu, yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosionalnya, kemudian untuk modelnya menggunakan PBL Bu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu. Kapan Ibu kira-kira akan melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Untuk hari, tanggal, jam berapa? Kira-kira hari Selasa tanggal 13 Februari Bu, di jam ketiga di kelas 10.3. Oke Bu, jadi pada hari Selasa ya Bu, tanggal 13 Februari saya insya Allah akan datang membersamai Ibu di dalam kelas ya Bu, untuk melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Dan nanti saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan, mencatat hal-hal penting, dan setelah itu kita akan melaksanakan percakapan lagi, yaitu pasca observasi. Bisa Bu? Insya Allah bisa Bu. Terima kasih Ibu. Sama. Ya. Wa
Masih ingat nggak pembelajaran minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Apa? Coba. Zina. Nah, zinanya? Dibagi menjadi 2. Benar. Ada. Apa aja zinanya? Coba sebutin. Zina ghairul musan. 2 zina musan. Zina ghairul musan yang gimana? Pelaku zina yang belum pernah menikah. Berarti yang musan yang sudah pernah? Yang sudah pernah menikah. Berarti hari ini kita belajarnya tentang tajwidnya dulu. Tajwidnya. Karena kemarin sudah pengertiannya, hari ini tajwidnya. Tajwidnya kita pelan-pelan dulu dari izharnya dulu. Hurufnya ada 6. Ada yang tahu hurufnya ada? Ada. Nah, jadi kalau enaknya dibaca itu alif atau hamzah, ya. Tahu kan huruf hamzah? Ain. Salah terus nggak ibu ini? Kira-kira salah. Berarti harusnya dari sebelah. Siapa itu? Salah dari sebelah kiri. Dari sini ya. Oke, hurufnya ada 6. Ya. Dibacanya jelas, ya. Dibaca jelas atau terang. Iya, maksudnya jelas dan terang. Jelas dan terang. Dan apabila bertemunya si izhar ini, apabila bertemu dengan tanwin atau nun mati, ya, tanwin atau nun mati. Ada yang tahu tanwin nggak? Tahu. Gimana coba? 2 atas, 2 bawah, 2 depan. Nah, tanwin itu ada fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin, dan nun mati. Jadi maksudnya seperti ini. Misalkan sebelah sini ada izhar, sebelah sini ada ifham, sebelah sini ada ikhfa. Nah, tanwin ini diibaratkan ibu. Ibu ini tanwin. Jadi kalau ada in my life nih, Ibu Novana pergi ke pasar bertemu dengan siapa? Tea, bertemu dengan Tea. Dea. Oh Dea, nggak apa-apa, Dea. Jadi dari ke pasar, Ibu Novana ke pasar bertemu dengan Dea. Tadi sebelah sini apa? Izhar. Berarti hukum bacaannya izhar. Misalkan ini alif. Berarti ibu kan nun mati atau tanwin. Ya. Kalian carinya nun mati atau tanwinnya dulu. Bertemu itu hurufnya. Nun mati bertemu dengan tanwin. Berarti ini misalkan nun mati bertemu dengan huruf izhar. Dibaca jelas. Ibu bertemu dengan idgham. Berarti dibacanya apa? Ibu bertemu dengan ikhfa. Dibacanya apa? Begitu. Ya. Masuk? Jadi ada pengelompokannya. Bu, berarti kalau ada nun mati bertemu dengan ta, itu bukan izhar ya Bu? Bukan. Ya, izhar itu hanya hamzah, ainha, waidho. Hamzah, ainha, waidho. Dipermudah aja, dibaca terang dan jelas. Misalkan in huwa illa, in huwa ada in. Nah, misalkan begini. In hu, nun mati bertemu ha. Ada nun, ada ha. Jadi bukan haknya dulu baru nun mati. In huwa dikatakan seperti ini, nun mati bertemu. Kalau dikatakan bertemu berarti kan nunnya dulu atau tanwinnya dulu. Baru hurufnya. Ya, baru hurufnya. Oke? Nah, nanti Ibu kelompokkan menjadi 4 kelompok. Kalian silakan cari, ini materinya masih nyambung yang kemarin. Nanti silakan kalian cari pengelompokannya. Boleh, nanti boleh
Tapi itu kan ada zina boy rumusan dan musan, itu kan masuk ke dalam artiannya. Berarti kalian catat juga, jangan cuma zina adalah tidak boleh bersentuhan, jangan hanya begitu. Tapi nanti yang nulis ayatnya sekalian dengan apa tadi? Ini tajwidnya, ayat plus tajwidnya ditulis. Barisnya nggak perlu, udah. Nah nanti langsung pakai artinya. Kalian juga yang lainnya nanti presentasikan, dibuat. Nanti ibu akan bagikan ini. Ini untuk bahan kalian berdiskusi. Silakan kalian buat serapi mungkin dengan kertas ini, oke? Boleh ditempel pengertiannya apa, ininya apa di sini. Nanti dikumpulkan minggu depan. Ada yang bisa apa? Ada yang belum paham nih? Namanya? Baik, langsung aja ke kesimpulannya. Ada yang mau nyimpulin? Bisa nyimpulin lagi? Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini. Bahwa apa perempuan dan laki-laki tidak berbeda kecuali kalau sudah Penjelasannya kamu tadi? ada 60 Terima kasih pembelajaran pada hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi dengan tugas kalian yang langsung bisa dipresentasikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu juga apa kabar? Alhamdulillah saya sehat juga. Oke baik Bu, jadi hari ini kita kembali ketemu lagi ya Bu. Oke, jadi hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Dan ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bisa ya Bu? Bisa. Jadi untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas? Perasaan saya awalnya agak sedikit tegang ya Bu, mungkin karena ada observer yang melihat saya sedang mengajar, tapi lama-kelamaan juga terbiasa, jadi agak sedikit santai dan berjalan seperti biasanya saja. Sekarang dari proses pembelajaran yang tadi Ibu lakukan di dalam kelas, ceritakan kembali Bu area kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Ibu area pengembangan kompetensi yang akan saya lakukan yaitu budaya positif, lalu ada pembelajaran berdiferensiasi dan ada pembelajaran sosio-emosional atau PSI. Kira-kira Bu dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi ya, sejauh mana tingkat keberhasilan Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang dilakukan di dalam kelas? Menurut saya Bu, pembelajaran tadi secara keseluruhan sebenarnya sudah berhasil, tapi memang ada sedikit kendala. Kalau begitu kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan ya dalam menanggapi atau menangani kendala-kendala yang ada di dalam kelas? Menurut pendapat saya, ini yang akan saya lakukan ke depannya. Itu mungkin yang pertama adalah saya akan mengetahui dulu Bu persiapan belajar mereka. Kemudian sesuaikan pembelajaran pembelajaran yang saya butuhkan dengan mereka butuhkan. Lalu mengetahui minat belajar mereka, kemudian profil belajar mereka, dan tentu juga nanti saya akan memperhatikan lagi untuk kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelumnya, supaya pembelajaran saya di kelas itu nantinya bisa lebih menyenangkan, aktif, dan bisa berhasil seperti itu. Oke, jadi proses pembelajaran yang Ibu nanti akan lebih memperhatikan itu kesiapan belajar ya Bu, kebutuhan belajar dan minat, serta profil keyakinan kelas ya Bu. Selanjutnya Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana-rencana Ibu sebagai solusi-solusi dari permasalahan yang tadi Ibu temukan? Untuk rencana masih belum bisa memastikan ya Bu ya. Yang jelas saya akan secepatnya membuat sebuah perbaikan-perbaikan ke depannya terkait
proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ya, artinya Ibu akan melakukan realisasi dalam waktu dekat ya Bu. Oke, baik Ibu, kita sudah berada di akhir sesi dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depan akan terrealisasi dengan baik. Proses pembelajaran Ibu ke depannya jadi lebih baik, kemudian siswa lebih aktif lagi. Terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu.